saudara, senang sekali saya Mbak Dery Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Diduga remblong, mobil tabrak motor parkir dan lapak pedagang pasar di Banyuwangi. Peras kepala desa 65 juta rupiah, anggota KPK Gadungan di Lumajang ditangkap. Tradisi menjemur kasur di Banyuwangi menjelang Hari Raya Idul Adha. Saudara, para pengemudi truk di Mojokerto resah setelah mendapat teror lemparan batu yang dilakukan pemotor. Akibatnya 5 kaca truk pecah usai dilempar batu dalam jangka waktu kurang dari 1 jam. Teror pelemparan batu dilakukan oleh pengendara motor kepada pengemudi truk yang melintas di Jalan Raya Desa Melirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jumat malam. Akibatnya 5 kaca truk pecah dalam waktu kurang dari 1 jam. Pengemudi truk terluka karena terkena serpihan kaca di wajahnya. Salah satu pengemudi, Imam Wahyudi, mengatakan saat itu ia melaju pelan dari arah barat karena kondisi jalan yang padat. Tiba-tiba dari arah berlawanan melintas pengendara motor yang langsung melempar kaca truk dengan batu. Pengendara motor yang diketahui berboncengan tersebut kabur. Pengemudi sendiri tak mengetahui pasti penyebab pengendara itu melempar kaca truknya. Itu posisinya Bapak di mana? Posisinya jalan di jalur kiri, berpapasan dengan sepeda motor dari arah timur, tiba-tiba melempar batu. Tiba-tiba gitu Pak ya? Kaca ya. Tapi posisinya Bapak itu lajunya pelan apa? Pelan, Pelan. Dalam kondisi jalan padat, merayap. Ini dari mana Bapaknya ini? Ini dari arah Tulungagung mau ke Sidoarjo. Meski kacanya pecah, 5 truk melanjutkan perjalanan. Kasus pelemparan batu tersebut kini ditangani petugas Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, diduga alami remblong, mobil yang dikemudikan seorang lurah di Banyuwangi melaju tak terkendali hingga menabrak 2 sepeda motor dan lapak pedagang pasar. Akibatnya seorang pedagang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi! Mabuk itu, ya Allah! Suasana pasar Banyuwangi di Jalan Raya Satsuit Tubun mendadak heboh pada Jumat petang. Mobil yang dikendarai M. Syafi'i tiba-tiba melaju tak terkendali hingga menabrak 2 sepeda motor yang parkir dan lapak pedagang pasar di tepi jalan raya. Sontak warga panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Tak hanya mengakibatkan kerusakan, kecelakaan juga mengakibatkan seorang pedagang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Warga yang geram sempat berupaya menghakimi pengendara mobil karena menduganya sedang mabuk. Namun warga sekitar kaget setelah mengenal si pengemudi mobil, yakni M. Syafi'i yang menjabat sebagai Lurah Panderejo dan pernah menjadi Kepala Pasar Banyuwangi. Kecelakaan ini diduga akibat M. Syafi'i tidak dapat mengendalikan mobilnya karena tiba-tiba mengalami remblong. Hingga Jumat malam para pedagang pasar masih mengais sisa-sisa barang dagangan yang berhamburan ditabrak mobil. Nggak luka, cuma nggak sadarkan diri, terus sadar. Karena ketabrak tadi Pak ya? Posisinya ketabrak. Ya posisi duduk. Selain itu Pak, selain penjual itu ada lagi yang ditabrak. Sepeda motor 2. Ya, sepeda motor 2, Vario sama Mio. Vario sama Mio nggak Pak? Ya. Pak, kalau untuk pengendara mobilnya sendiri ini Pak ya, selamat tadi itu? Selamat semuanya. Pengendaranya itu Mas Syafi'i, Lurah Panderejo. Ceritanya awal saya itu duduk-dudukan di sana ngobrol sama ibu saya, sama bapak saya, sama suami saya. Kok dari barat ke orang itu teriak-teriak, "Oi, gitu." Terus mobil itu Mas, langsung ngeremnya tuh belok-belok gitu, langsung nabrak dagangan saya. Oh, nabrak dagangan Mbak, terus nabrak yang sebelahnya itu ya? Iya, jual kelapa itu, pedagang kelapa itu kena tabrak. Orangnya pas ngupasin kelapa, jadi dia nggak tahu kalau ada mobil nabrak dia, jadi kena tabrak gitu orangnya. Pedagang pasar berharap pengemudi mobil bertanggung jawab dengan mengganti kerugian.
Kecelakaan ini masih ditangani Satlantas Polres Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, komplotan pencuri motor yang terdiri dari 2 pelaku dan seorang penadah dibekuk Satreskrim Polres Lumajang. Polisi menyita 9 motor curian hasil kejahatan di belasan TKP. 2 pencuri sepeda motor berinisial SN dan MS warga desa Kalisemut, Kecamatan Padang, dan penadah motor curian berinisial HS warga desa Ranuyoso, Lumajang tak berkutik digelandang ke Mapores Lumajang. Ketiganya merupakan komplotan curanmor yang beraksi di 13 lokasi di Lumajang. Sasarannya adalah motor yang diparkir tanpa kunci tambahan. Para tersangka merusak rumah kunci motor korban dengan kunci T dan tak kurang dari 1 menit membawa kabur motor curian. Pelaku dan barang bukti yang sudah diamankan. Untuk pelaku sendiri ada 2 orang dan saat pengembangan dari kedua pelaku menuju ke 480 penadah. Ini 3 pelaku dan ya? 3 pelaku, 2 pelaku sama 1 penadah. Barang bukti yang diamankan dan? Ini untuk sementara barang bukti yang diamankan sudah ada 9 unit kendaraan bermotor. Pelaku ini residivis atau apa? Salah satu pelaku ini residivis. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti 9 motor hasil curian serta kunci T. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi pelajaran agar kita tidak mudah menghakimi seseorang yang belum terbukti berbuat jahat. Di Mojokerto, seorang pemuda yang dituduh copet dan sempat dihajar massa saat acara pesta rakyat akhirnya dibebaskan polisi. Korban salah tangkap yang berprofesi sebagai satpam itu tidak terbukti mencopet. Dimas Ardiansyah, warga Balung Wono, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, kini bisa bernafas lega. Pemuda 22 tahun itu dibebaskan aparat Polres Mojokerto karena tidak terbukti mencopet seperti dituduhkan warga. Polisi tidak menemukan barang bukti hasil kejahatan yang dibawa pemuda yang ternyata juga berprofesi sebagai satpam. Peristiwa yang menimpa Dimas Ardiansyah ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Mulanya ia terjatuh saat ikut berebut sepatu gratis dalam pesta rakyat HUT Kota Mojokerto. Meski ada yang menolong, namun sejumlah warga menuduhnya copet sehingga membuat warga yang emosi menghajarnya. Beruntung polisi mengamankannya. Kemarin kan saya ambil sepatu yang di gunungan yang gratis itu yang diadakan oleh Kota Mojokerto itu ulang tahunnya, dan di situ saya dituding sebagai jambret dan dibawa ke polisi, terus diinterogasi di depan pos polisi alun-alun, dan saya langsung diinterogasi di situ dulu sama polisi itu, terus selanjutnya dibawa ke Polres Kota Mojokerto, dan disitulah beberapa jam sampai 4:30 saya baru bebas karena tidak terbukti bersalah. Memang benar pada kejadian waktu itu Mas Dimas Ardiansyah itu dituduh sebagai jambret. Kebetulan saat saya di lokasi saya melihat Mas Dimas itu dikeles oleh beberapa orang. Akhirnya dengan kecepatan dan respon cepat sebelum dihakimi oleh massa, akhirnya Mas Dimas saya bawa dan diamankan di Polres Mojokerto Kota. Setelah dilakukan pemeriksaan interogasi yang bersangkutan dan saya tanya dari penyidik yang menginterogasi, tidak ditemukan bahwa Mas Dimas Ardiansyah ini pelaku kejahatan. Jadi intinya Mas Dimas Ardiansyah ini adalah korban dari beberapa orang yang menyebut yang bersangkutan adalah jambret. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan main hakim sendiri.
Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Peras kepala desa 65 juta rupiah anggota KPK Gadungan di Lumajang ditangkap. Selengkapnya usai jeda iklan berikut ini.